Kami dari kelompok 4 kelas C. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita berada di tempat budidaya ikan nilem yang berada di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Betul sekali, kami lagi ada di tempat pembenihan Bapak Johan. Sebelumnya kenalin, kita berdua MC. Saya Gina Nisa Najatin dengan NPM akhir 025. Saya Rizka Sayapani dengan NPM akhir 103. Yuk kita kenalan ke anggota yang lainnya. Yuk. Kalau boleh tahu boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Boleh. Hai, aku Kalisa Alifia Zahra dengan NPM 225009129. Aku bertugas sebagai sekretaris. Yuk ikutin yuk. Halo Teteh, boleh di-spill skincare-nya nggak? Nggak dong, kita kenalan dulu ya. Teteh boleh kenalan dulu nggak, namanya siapa? Hai, nama saya Fani Alfianita dengan NPM 225009124. Kalau boleh tahu sebagai apa nih di kelompok 4? Aku sebagai bendahara. Wah, uangnya banyak ya. Yuk ikutin yang lain. Nah, di sini ada dua teteh cantik lagi ngapain nih? Boleh kenalan nggak ya? Boleh dong. Ayo kenalin dong. Perkenalkan, saya Salonista Putri dengan NPM 225009030. Kalau tetehnya, Nama aku Ediela Agusti dengan NPM 225009021. kalau boleh tahu di kelompok 4 sebagai apa nih di sini? Di sini kami sebagai tim kreatif. Di sini aku membuat konsepan pembuatan video dan teman aku Pembuatan narasi video. Wow. Yuk kita ikutin yang lainnya lagi. Boleh kenalan nggak teteh-tetehnya siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Rizka Amanda Rahma dengan NPM akhir 125. Halo, perkenalkan nama saya Payatira Misania dengan NPM akhir 049. Nih, kalau boleh tahu di kelompok 4 ini sebagai apa ya? Sebagai penjual HP, enggak dong. Sebagai editor dan kameramen. Sekarang aku bersama dengan narasumber yang memiliki budidaya perayan ini. Mohon Pak, perkenalan diri ya. Namanya siapa Pak? Bapak dulu. Johan Bapak Johan dulu Bapak. Paep Bapak sebagai penjual ini yang punya yang punya. Kalau Bapak pemilihan pembuat larva. iya. Jadi bareng-bareng gitu Ya, Bapak udah berapa lama nih membudidayakan ikan ini? kira lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, di sini kan Bapak membudidayakan ikan nilem ya Pak. Apa alasan Bapak membudidayakan ikan nilem enggak ikan yang lain? Nah, menurut narasumber, ikan nilem merupakan salah satu jenis ikan yang sangat mudah untuk dibudidaya secara alami. Keunggulan utama ikan ini terletak pada proses pemijahannya yang sederhana karena tidak memerlukan perlakuan khusus seperti penyuntikan hormon yang sering dilakukan pada ikan bawal dan ikan patin. Hal ini membuat budidaya ikan nilem lebih praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan, sehingga cocok untuk peternak ikan pemula maupun yang sudah berpengalaman. Selain itu, ikan nilem juga memiliki daya tahan yang baik terhadap lingkungan lah. Langsung aja yuk kita lihat ke lokasinya. Ayo Rizka. Yuk ikutin yuk. Nah, kita udah ada di lokasinya nih teman-teman. Kalau boleh tahu Bapak di sini ada berapa kolam ya Pak? 4 malam naik. Kalau per kolamnya itu ukurannya berapa ya Pak? Ada khususnya nggak? Ukurannya 3 meter, 7 meter. Yang sebelah sini. Ya, Dalam satu kali pemijahan, kolam bak sebesar itu dapat menghasilkan sekitar 100 cangkir larva dengan setiap cangkir berisi kurang lebih 10.000 ekor. kalau dijual ke petani 12.500 satu cangkir. Kalau untuk modal sendiri buat pembenihan itu gimana? Menurut Bapak Aep, setiap kali proses pemijahan menggunakan modal pribadi sebesar 350.000 per bak. Setiap bak diisi dengan indukan ikan nilem sebanyak 10 kg, sehingga jika 4 bak penetasan terisi penuh, total kebutuhan indukan mencapai 40 kg dengan total modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.400.000. Dengan demikian, setiap bak penetasan menghasilkan total sekitar 1 juta ekor larva dalam sekali proses pemijahan. Kameramen boleh kasih dulu gak? Nah, kebetulan kita lagi kedatangan Bapak Ketua Kelompok Budidaya Ikan di sini. Yuk kita bincang-bincang bersama Bapak Ketua Kelompok. Bapak sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oh iya, ya terima kasih. Nama saya Pak Hendra Alapta, Ketua Kelompok
unit pembenihan rakyat pembenihan ikan nilem Mekar Saluyu yang beralamat di Kampung Kemang Eceng, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pada Kemang. Unit pembenihan Kecamatan Saluyu didirikan pada tahun 2007 yang merupakan kelompok pembudidaya ikan yang telah berkembang secara turun-temurun dan kini telah memasuki generasi keempat. Saat ini, unit pembenihan Kecamatan Saluyu memiliki 20 anggota, namun hanya 15 orang saja yang aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Para anggota memiliki jadwal kerja masing-masing sehingga kegiatan panen dapat berlangsung setiap hari tanpa terputus. Hal ini memastikan unit pembenihan selalu siap melayani kebutuhan pembeli dari berbagai daerah. Jadi proses ikan nilem itu ada beberapa tahapan mungkin ya. Yang pertama adalah seleksi induk yang betina mungkin harus telurnya sudah besar, sudah matang. Yang betina juga sama, harus spermanya sudah kelihatan. Untuk tekniknya 2:1. Sebetulnya awalnya dari teorinya itu berbanding kiloan jadi ya. Jadi kalau misalnya jantan 10 kilo, betina 10 kilo. Karena postur jantan itu lebih kecil dari betina, dianggap saja 2:1. Misalnya memijahkan 50 induk betina dan 100 induk jantan, dimasukkan saja ke tempat pemijahan yang lebih kecil dari ini ya. Itu namanya kantong ya, kantong pemijahan. Nah, jadi ini tempat untuk perkawinan ikannya ya, Pak? Ya, perkawinan. Ini lokasinya 1 meter, 2 meter. Nah, dikasih rumput-rumput gitu. Ya, ini di sini rumput, Neng. Rumput di sini aja lah. Buat ikannya di situ. Ntar kawinnya di sini. Habis kawin telurnya masukin ke sini, Neng. Oh, otomatis masuk ke sana ya, Pak? Sekitar nanti jam 2 siang dimasukkan sampai malam. Setelah malam kira-kira pukul 3, pukul 4 kita mulai proses pemijahan. Kalau diiringi dengan cuaca yang bagus itu lebih cepat. Nah, cuaca yang ideal untuk pemijahan ikan nilem adalah cuaca yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kondisi terbaik biasanya terjadi pada awal musim penghujan, terutama saat hujan rintik-rintik dengan intensitas ringan hingga sedang. Suhu yang terlalu dingin dapat menurunkan kualitas ikan dan hasil panen, bahkan meningkatkan resiko kematian ikan. Oleh karena itu, menjaga suhu dan kondisi lingkungan yang stabil sangat penting untuk keberhasilan proses pemijahan. Dari bak pemijahan itu, si telurnya mengalir ke bak penetasan. Ini yang paling besar ya, yang supaya nanti telurnya tidak berkumpul, tidak menumpuk di suatu tempat, itu disapu, diratakan. Diratakan semua telur itu harus rata supaya nanti menetasnya rata. Nih guys, jadi ini hasil telur dari pembenihan yang tadi yang dijelasin oleh Bapak. Ini Bapak kalau boleh tahu udah berapa hari umurnya? 1 hari. Baru 1 hari. Menetasnya apa? Besok menetes. Hari ketiga itu sudah menetas kelihatan. Cuma belum waktunya untuk dipanen. Setelah hari keempat mungkin sudah mulai besar, nanti pas hari kelima pagi-pagi itu udah bisa dipanen. Pembenihan hasilnya setelah dipanen berapa cangkir, jadi cangkir yang dipakai ukuran untuk menjualnya. Dulu pernah oleh Dinas Perikanan itu 1 cangkir tuh dihitung sampai 12.000 ekor. Berarti sesudah ikan induknya di sini berarti dipindahin lagi gitu. Indukan yang telah selesai dipijah tidak dibuang atau diabaikan, melainkan akan dikembalikan ke kolam pemeliharaan untuk menjalani masa pemulihan. Indukan ikan nilem dapat dipijah hingga 3 kali, namun setelah lebih dari 3 kali, produktivitasnya cenderung menurun sehingga perlu diganti dengan indukan yang baru. Setelah proses pemijahan selesai, indukan biasanya memerlukan waktu istirahat selama kurang lebih 3 bulan untuk proses pemulihan sebelum siap dipijahkan kembali.
Selama masa ini, indukan diberi pakan berkualitas tinggi untuk mengembalikan energi dan memastikan kondisinya optimal untuk pemijahan berikutnya. Nah, seperti itu teman-teman, informasi dari Bapak Ketua Pemenihan di daerah sini. Sumber perairan untuk budidaya ikan nilem ini berasal dari aliran sungai yang mengalir ke wilayah tersebut dengan sistem pembagian air yang dikelola melalui bak-bak penampungan milik warga. Adapun masalah yang dihadapi oleh Bapak Johan pada saat membudidaya ikan nilem. Salah satunya, ikan nilem kadang tidak mau melakukan pemijahan karena kondisi lingkungan yang tidak optimal. Contohnya seperti suhu air yang terlalu dingin, kualitas air yang buruk, atau indukan yang kurang matang gonad. Solusinya adalah lakukan pemijahan pada saat suhu air 24-25 derajat Celcius dengan kualitas air yang baik. Pastikan indukan yang dipilih adalah indukan yang sudah matang gonad. Solusi yang terakhir yaitu memijat lembut untuk merangsang pemijahan. Sangkir kita lakukan itu ya, dari kita ya ini jauh kata. Oh, kira-kira mohon bisa jelaskan. Pak. Nah, langsung lah. Ya, Pak. Ya, langsung. Fasilitasi ya, memang gas. Konsumen deh. Itu yang diartokan deh. Jaminan dari bapak waktu dia. Kami wadah sana sok nyaranak masing-masing gitu. Masing-masing. Kami ente, ya bikin si bapak di Nadali. Oh. Iya gitu dia. Kayak kata agungnya teh kata opat sasi. Jantan. Si jantan, Pak. Tahu nggak sih kalian mengenai keterkaitan antara blue economy dengan budidaya ikan nilem ini? Budidaya ikan nilem menawarkan peluang ekonomi yang signifikan dalam konteks blue economy. Ikan nilem yang populer di Asia Tenggara memiliki permintaan yang tinggi dan biaya produksi yang rendah, menjadikannya pilihan menarik bagi para petani ikan. Blue economy ini fokus pada pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan teknik budidaya yang tepat dan manajemen yang baik, budidaya ikan nilem dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Nih, kali ini teman-teman kita mau Foto bersama narasumber, bersama anggota kelompok kita semuanya. dan ketua kelompok dari pemenihan ini. UPR Pekarsari yuk. Nah guys, jadi buat proses video dari awal pembenihan sampai akhir sudah selesai. Kami MC pamit undur diri. Bye bye. Guys, ini guys. Mari. Say, wait, they don't love you, I love you, wait, they don't